Hey YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT, channel tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Videonya isinya daging semua bro. Rencana pemekaran wilayah Banyumas menjadi 3 daerah otonom ini sedang tren dan viral. Meski memang dianggap layak dan optimis diperjuangkan, namun sejarah berikut ini membuktikan bahwa rencana Banyumas dimekarkan menjadi 3 wilayah, yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banyumas Barat, dan Kota Madya Purwokerto itu secara penamaan daerah ternyata terbalik. Inilah kisah sejarah, profil kota, romantika, dan pemekaran wilayah Banyumas. Saat ini Purwokerto adalah ibu kota Kabupaten Banyumas, terdiri dari 4 kecamatan, yaitu Rejasari, Purwokerto Wetan, Bancar Kembar, dan Karangkelasem, yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan Kecamatan Purwokerto Selatan, Purwokerto Utara, Purwokerto Barat, dan Purwokerto Timur. Jumlah penduduk 238.000 jiwa tahun 2020 dan luas wilayah 48 km persegi atau sekitar 3% dari luas wilayah Banyumas. Sementara Kabupaten Banyumas berpenduduk 1,7 juta jiwa dan terdiri dari 27 kecamatan. Kota Purwokerto memiliki sejarah cukup panjang, menjadi ibu kota Kadipaten Aji Barang semasa Adipati Mertadireja II 6 Oktober 1832. Namun 4 tahun kemudian ibu kota Kadipaten Purwokerto digabung dengan Kadipaten Aji Barang pada 1 Januari 1836 menjadi Kadipaten Purwokerto dengan ibu kota Banyumas. Nah, jadi pada awalnya Purwokerto adalah kadipaten, kemudian digabung dengan Kadipaten Aji Barang, lalu beribu kota Banyumas. Namun saat Belanda menguasai daerah Jawa Tengah setelah Perang Diponegoro atau Perang Jawa berakhir 1830, daerah Banyumas dirubah menjadi Karisidenan atau Regensap Banyumas dengan ibu kota Purwokerto, tepatnya tahun 1834. Jadi barate ibune Banyumas adalah Purwokerto dan bojone Purwokerto adalah Aji Barang, alias ramane Banyumas gue Aji Barang. Paham rika mbok lur? Idealnya penamaan pemekaran wilayah itu adalah Kabupaten Aji Barang, Kabupaten Purwokerto, dan Kota Madya Banyumas. Ning wis kebacut dan sedang diperjuangkan ya wis men lah. Sing penting generasi muda lan warga Banyumas paham sejarah bahwa penamaan pemekaran yang sekarang diperjuangkan menggunakan dasar sejarah warisan Belanda, bukan berdasarkan sejarah kewilayahan berdasarkan masa kerajaan. Purwokerto meski dianggap desa atau kota kecil bagi kota besar di Indonesia lainnya, namun kini terus berkembang. Purwokerto menjadi idola tempat tinggal dan untuk menghabiskan masa pensiun bagi seluruh etnis di Indonesia. Budaya masyarakat Banyumas yang egaliter namun rukun, terbuka alias Blakasuta, membuat atmosfer lingkungan kota yang rukun, aman, nyaman, dan tentram. Ditambah pemandangan alam pegunungan dan udara yang cukup sejuk, fasilitas pendidikan hingga perguruan tinggi dan universitas akeh jumlah, fasilitas kesehatan dan rencana jalan tol menuju bandara dan kota satelit lainnya hingga Yogyakarta. Wisatane kulinere jelas jos gandos banget. Hal ini membuat Purwokerto makin menggoda.
Mau lihat pantai juga nggak terlalu jauh, tinggal ke selatan menuju Kroya 1 jam sudah nyampe, atau arah barat daya ke Cilacap sekitar 1,5 jam. Kalau jalan tol sudah jadi tentu lebih cepat lagi. Kayak netah nek kayak giaten-atene mengko-mengko nek kota gede liyane kesalip kabeh nang Purwokerto. Ajak lalen Purwokerto pada masa kerajaan Galuh dan Pajajaran masuk daerah yang disebut Galuh Wetan atau Mancanegara Wetan. Sementara masa kerajaan Mataram, Kasunanan Surakarta dan kerajaan Surakarta, Purwokerto disebut Mancanegara Kulon. Mulane ora usah gumun nake mahasiswa daerah Jawa Barat seperti Ciamis, Sukabumi, Garut, Tasikmalaya, Pangandaran, Cirebon dan sekitarnya memilih kampus di Purwokerto. Wisana ikatan batin gitbien. Jadi Purwokerto itu multi etnis, cowok nek gagah-gagah, cewekne ayu-ayu. Yakin sumpah temenan lah. Takon Kang Mitrongan ah. Perjuangan pemekaran wilayah Banyumas sedang mengalami cobaan dan rintangan. Meski telah mengajukan pemekaran wilayah ke pemerintah pusat sejak 12 September 2019, ternyata pemerintah pusat sedang menunda 314 usulan pemekaran wilayah dan berfokus pada pemekaran wilayah Papua dan 8 wilayah lain. Meski ada 27 kelurahan dan 16 desa mendukung pemekaran dan bersedia masuk Kota Madya Purwokerto, namun masih ada 8 desa menolak bergabung. Mungkin wargane dan kepala desane belum tahu dan belum paham sejarah secara detail dan khawatir akan masalah dana pemerintah daerah untuk pembangunan desa mereka. Ya dine ngerti maning aja bosen. Branding IT telah membuat video sejenis dengan judul Miris Nasib Purwokerto, video Truli Banyumas, kemudian video Semar dan Bima tokoh idola masyarakat Banyumas, serta video Kolonel Sungkono. Monggo lur, ditonton di channel ini. Semoga pemekaran wilayah Purwokerto dan Banyumas disetujui pemerintah pusat demi peningkatan pembangunan, kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Aja mundur usahane, isin karo semangat dan perjuangannya Jenderal Sudirman dan Jenderal Gatot Subroto. Maju terus.